Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahi dan Uhti semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat dan istiqomah mengikuti pembelajaran daring pada tema 6 dan dengan tema panas dan perpindahannya kita akan belajar melanjutkan pembelajaran di 3 dan 4 ya. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat Sad ayat 27, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Ya, hikmah berarti pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat-ayat kauniyah maupun kauliyah yang diberikan Allah kepada kita. Pada pembelajaran 3 kita akan belajar tentang isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Sebuah teks termasuk teks media cetak memiliki pokok pikiran di dalamnya. Pokok pikiran terdapat di dalam setiap paragraf pada teks yang disajikan. Umumnya, pokok pikiran di dalam suatu paragraf terkandung dalam kalimat pokok atau kalimat utama yang berada di awal paragraf. Ini ingat, berada di awal paragraf. Dengan mengetahui pokok pikiran setiap paragraf, kamu dapat menjelaskan isi media cetak menggunakan bahasamu sendiri. Kata kuncinya adalah di awal paragraf. Contohnya, embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Proses terbentuknya embun ini biasanya terjadi pada malam hari saat suhu udara cukup dingin. Saat udara dingin, udara tidak mampu menampung uap air dalam jumlah banyak. Uap air yang tidak mampu ditampung itulah yang kemudian berubah menjadi titik-titik air atau embun. Tadi kata kuncinya adalah awal paragraf, sehingga kalimat utamanya adalah embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Dengan pokok pikiran yaitu proses terbentuknya embun. Iya. Tentunya manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial itu berinteraksi dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Karena apa? Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling memengaruhi. Pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakatnya. Kamu pernah pergi ke daerah ini? Ada yang pernah ya tentunya ya. Di gambar itu terlihat sawah yang landai, ada bagian atas, tengah, dan bawah. Iya, itu ada di Pulau Dewata, Bali. Selain pariwisata, Bali terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Masyarakat Bali memiliki ciri khas dalam pengolahan lahan pertanian yang disebut subak. Subak juga merupakan organisasi masyarakat di Bali yang mengatur pengairan sawah. Subak merupakan sarana pemersatu masyarakat Bali. Ya, interaksi sosial masyarakat Bali terjalin melalui subak. Setiap bulan warga mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan tahapan kegiatan pertanian, pemilihan jenis padi hingga penanaman padi yang tepat. Melalui interaksi inilah seluruh masyarakat di Bali mendapat pengairan dengan adil dan merata. Sebelum kita lanjutkan, nanti ini kita jeda sebentar ya. Kita lanjutkan ya teman-teman. Setiap interaksi tentu ada kewajiban, tanggung jawab, dan hak dari setiap pelaku interaksi atau boleh disebut warga masyarakat gitu ya. Kalau kalian mungkin kalau di rumah berarti
warga masyarakat di rumah kalian. Setiap warga masyarakat memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak beragam wujudnya sesuai dengan lingkungan tempat tinggal. Jika kita menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dengan benar, kita akan mendapatkan hak. Pengertiannya nanti kita buka di slide selanjutnya. Setiap warga negara apapun kegiatannya memiliki hak dan kewajiban tertentu. Setiap kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk interaksi dengan lingkungannya akan memberikan pengaruh secara ekonomi dan sosial budaya dalam masyarakat tersebut. Iya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Jika ingin memperoleh hak, kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu. Misalnya, sebagai siswa kalian berkewajiban untuk belajar. Kemudian, sebagai seorang nelayan, berarti dia berkewajiban menjaga kelestarian laut. Dan wisatawan, serta kalau kewajiban sebagai petani, itu memberi pupuk atau air pada tanaman. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Misalnya, mengerjakan tugas dari sekolah, mengatur waktu, menangkap ikan bagi nelayan, dan tidak menggunakan pupuk secara berlebihan bagi petani. Sedangkan pengertian hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada peran yang dimiliki. Contohnya, hak mendapatkan pelajaran bagi siswa, hak menangkap ikan bagi nelayan, dan hak mengolah hasil panen bagi petani. Pada pembelajaran 4, kita akan belajar membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram. Ini nanti ada 2 bagian. Dilanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Sebelum menentukan kesimpulan isi teks media cetak berarti apa? Misalnya, iya pinter, koran atau majalah. Kamu perlu menguraikan informasi dari teks tersebut. Informasi penting dari suatu teks dapat diurai menggunakan peta konsep atau diagram. Langkah-langkahnya nanti bisa dibuka di pembelajaran sebelumnya. Untuk menguraikan informasi menggunakan diagram, kamu perlu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragraf. Kamu juga dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi penting dalam teks dengan menggunakan kata tanya, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Setelah menentukan pokok pikiran dan jawaban dari pertanyaan yang dibuat, kamu dapat membuat diagram. Selanjutnya adalah kita belajar lagi tentang pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktornya adalah ini ya, yang dicetak tebal, adanya interaksi antar individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Setiap individu atau kelompok tersebut memiliki peran masing-masing. Ya, kita ingat kembali beberapa contoh pelaksanaan kewajiban ya. 1, pelaksanaan kewajiban. Ini berarti gambarnya ada di kelas ya. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kalau di jalan raya berarti mematuhi aturan lalu lintas di jalan. Jika di sekolah berarti mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Pelaksanaan tanggung jawab misalnya merapikan mainan setelah digunakan, mencuci kaki setelah bermain, mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu. Pelaksanaan hak misalnya beribadah sesuai dengan beribadah sesuai agamanya masing-masing dengan tenang, belajar di sekolah saat jam pelajaran, juga menghirup udara segar setiap pagi.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 dengan mengucap alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.